Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihamdih. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala ashabih. Amma ba'du. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mabhasul awal. Ini adalah video kedua dari Tarik Sunnah. Kita akan baca dari al-mabhasul awal dan sampai nanti al-mabhasul tsani insyaallah. Al-mabhasul awwalu as-sunnatun nabawiyyatu wahyun minallahi azza wa jalla ila nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu zahir. Sunnah nabawiyah merupakan wahyu dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ghairu zahir, yang tidak nampak. Kenapa ghairu zahir? Karena begini, ada 3 yang merupakan wahyu dari Allah yang Nabi terima. Ada wahyu yang berupa Al-Quran, ada wahyu yang berupa hadis qudsi, ada wahyu yang berupa hadis nabawi. Nah, hadis nabawi ini merupakan wahyu yang ghairu zahir, sedangkan Al-Quran itu merupakan wahyu yang zahir. Nah, zahir ini bagaimana maksudnya? Ialah zahir, Al-Quran ini kan secara zahirnya merupakan kalamullah, wahyu Allah dan kalamullah ya. Berarti dia benar-benar secara zahir, secara nampak, secara jelas merupakan kalamullah. Nah, secara kasat mata gitu, secara apa ya istilahnya ya? Secara langsung kita bisa mengatakan Al-Quran adalah kalamullah gitu. Sedangkan hadis nabawi itu wahyu dari Allah juga, tapi dia ghairu zahir. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan hadis nabi itu kita menisbatkan kalamnya dulu ke nabi ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan qala ta'ala. Jadi dia ini adalah wahyu dari Allah, tetapi yang baru zahir gitu. Karena zahirnya dia merupakan perkataan Nabi, padahal sebenarnya dia merupakan kalamullah. Misalkan Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Secara zahir ini merupakan kalamnya Nabi, padahal ini merupakan wahyu dari Allah, tetapi dia ghairu zahir ya. Kan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang Nabi ucapkan itu berasal dari hawa nafsunya, tetapi itu semua merupakan wahyu dari Allah. Jadi hadis Nabi, hadis nabawi itu merupakan wahyu, walaupun secara zahirnya dia bukan wahyu. Maksudnya walaupun secara zahirnya dia adalah kalamullah ya, secara zahirnya ya. Makanya di sini dia dikatakan kalamul wahyu yang ghairu zahir. Al hadis atau as-sunnah an-nabawiyah itu merupakan wahyu yang ghairu zahir, yang kelihatan secara zahirnya bukan wahyu, padahal dia adalah wahyu gitu. Nah, poin selanjutnya al-maqsud bi hujjiyati sunnah, maksud daripada kehujjahan sunnah, annaha masdarun asil. Sunnah ini merupakan masdar asli fit tasyri'il islami, dalam syariat Islam gitu ya. Sumber utama lah intinya dalam syariat Islam. Selanjutnya manzilatuha fit tasyri'il islami, kedudukan sunnah dalam pensyariatan Islam. Ta'ti sunnatun nabawiyatu, datang sunnah nabawi ini fi martabatin saniyah, pada urutan kedua fit tasyri'il islami, dalam syariat Islam, ba'dal Qur'anil Karim. Hukmu tibaiha, hukum mengikutinya, wal amalu biha, ittibaiha wal amali biha wajibun. Hukum mengikuti dan mengamalkan sunnah adalah wajib ya. Dalla alaihi al-Quran wa sunnah, ini berdasarkan dari Al-Quran dan sunnah, wal ijma' wal akal, dan empat-empatnya mengatakan hukum mengikuti dan mengamalkan hadis Nabi adalah wajib. Hadis Nabi yang nanti menunjukkan wajib gitu ya, sesuai dengan madlulnya. Kalau hadis itu mengatakan wajib ya wajib, kalau hadis itu mengatakan sunnah ya sunnah gitu maksudnya. Wadzalika bitafsil minal Qur'an, qala Allah Ta'ala, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Wa qauluhu ta'ala, wa athi'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Wa qauluhu ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. 3 ayat ini wajah dilalahnya sama, adalah bahwa kita disuruh untuk mentaati Allah dan juga mentaati Rasulullah, karena ada beberapa hukum yang kita nggak temukan dalam Al-Quran dan itu Nabi sebutkan. Misalkan haram hukumnya memakan daging babi, ada di Al-Quran, sedangkan hukum memakan dagingnya kalbun atau anjing itu nggak ada di dalam Al-Quran.
Nah, maka datang hadis untuk menjelaskannya. Maka apa yang Nabi larang, apa yang Nabi perintahkan itu wajib kita taati sebagaimana wajibnya kita mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun gitu. Nomor 2, minas sunnatil musyarrafah, dalil wajibnya mengikuti sunnah dan mengamalkan sunnah itu dari sunnah itu sendiri. Ada 2 hadis. Yang pertama, marwahul hakim an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayn, aku meninggalkan kepada kalian 2 perkara, lan taudillu, kalian enggak akan sesat, ma tamassaktum bihima, selama kalian itu madama tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Apa yang Nabi tinggalkan? Kitab Allah, Al-Quran, was sunnati, dan sunnah beliau, sunnah Rasulullah SAW. Jadi ini kalau kita nggak pengen sesat, maka ikutilah Al-Quran dan ikuti juga sunnah Nabi. Maka ini dalil secara nggak langsung menunjukkan kepada kita kewajiban mengikuti Allah dan mengikuti Rasulullah. 2, akhrajahu Darimi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mauqufan qala idza su'iltum an syai'in fanzuru fi kitabillah. Dari Ad-Darimi. Di sini Abdullah bin Mas'ud berkata, ini hadisnya mauquf ya. Hadisnya hanya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, bukan perkataan Nabi. Beliau berkata, sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, idza su'iltum an syai'in fanzuru fi kitabillah. Kalau kalian ditanya mengenai sesuatu, maka carilah jawabannya di Al-Qur'an. Fa illam tajidu fi kitabillah. Kalau enggak ketemu jawabannya di Al-Qur'an, fa fi sunnati Rasulillah, maka cari di Al-Qur'an, di sunnah gitu. Nomor 3, al-ijma'. Ajma'as sahabatu wa man ba'dahum minat tabi'ina ila wujubi tiba'i sunnati wal amali biha. Sudah jelas, ijma' para sahabat dan orang setelah mereka yaitu para tabi'in itu mewajibkan mengikuti sunnah dan mengamalkannya. Al-akal, dari akal. Kenapa kita wajib mengikuti sunnah? Ada dari akal kita. Secara akal kita membenarkan hal itu. Apa dalil dari akal? Nomor 1, anna sahibas sunnah, bahwa yang memiliki sunnah, pemilik sunnah yaitu Rasulullah SAW, wa huwa maksum, itu maksum. Pemilik sunnah yaitu Nabi adalah seorang yang maksum. Lidzalika wajibun alaina tibauhu, oleh karena itu wajib hukumnya bagi kita mengikuti beliau. Karena beliau itu sudah maksum, terjaga daripada kesalahan. Nah, orang yang terjaga dari kesalahan itulah yang paling berhak untuk kita ikuti, begitu. Nomor 2, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa aulan nas bitafsiril Quran, adalah orang yang paling utama untuk menafsirkan Al-Quran, wa syarhi, dan menjelaskannya, wa bayani ahkamihi, dan menjelaskan hukum-hukumnya, wa dzalika an tariqus sunnah, dan penjelasan Nabi mengenai Al-Quran ini itu melalui sunnah. Maka kita harus yakin bahwa tidak ada satupun dari apa yang disampaikan oleh Nabi itu akan bertentangan dengan Al-Quran. Maka kita wajib pula untuk mengikuti sunnah, mengikuti apa yang Nabi katakan gitu. Sebagaimana kita wajib untuk mengikuti Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena kedua-duanya sama, merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan wahyu, sunnah nabawiyah juga merupakan wahyu. Bedanya adalah Al-Quran wahyu yang zahir, sedangkan sunnah merupakan wahyu yang ghairu zahir. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di bahas yang kedua itu di video selanjutnya, karena terbatasnya durasi.